Oke, ini adalah 20 soal tentang pembahasan tryout TKM untuk kelas 7 tahap 1. Jadi nanti ada tahap-tahap selanjutnya. Pada hari ini cuma 20 soal saja. Kita bahas dari yang nomor 1 tentang operasi bilangan bulat. Di sini kita tinggal fokus di tanda kurungnya, sehingga ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini min 1, 2 dan min 7 itu min 5. Ini tandanya masih bagi, sehingga saya kasih kurung biar aman. Dikalikan ini min 25. Ini dengan ini jadi positif 25. Kemudian dibagi dengan minus 5, sehingga hasilnya adalah negatif 5. Ini hasilnya. Oke. Lanjut kita ke nomor selanjutnya. Di nomor 2 tentang scoring soal. Tentang scoring soal di mana dari 50 soal itu dia nilainya 70. Berarti ada yang betul nanti dikalikan 2, yang salah nanti dikalikan min 1. Karena kita nggak tahu berapa jumlah yang benar, sehingga saya anggap sebagai X. Jadi X kali 2, yang ini berarti min 1 kali 50 min X. Karena X adalah nilai yang benar, berarti yang salah adalah sisanya. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, berarti 2X. Ini kita kalikan. Ini min 50 plus X itu sama dengan 70. Hingga di situ 3X, kita jumlahkan X-nya, 70 plus 50, sehingga X-nya adalah 120 dibagi 3, 40. Sehingga dia menjawab soal yang benar adalah 40. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya tentang himpunan dengan pilihan ganda kompleks. Kita memilih mana sih yang cocok untuk himpunan ini. Untuk K, bilangan ganjil kurang dari 10, berarti kita mulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan bilangan prima kurang dari 10, berarti kita mulai dari 2, 3, 5, 7. 9 tidak ikut bilangan prima karena 9 bisa dibagi dengan 3. Kemudian yang ketiga, ini tentang notasi. Kita lihat X itu di antara 1 sampai 7, tandanya kurang dari sama dengan, sehingga 1 dan 7 keduanya ikut, hingga 1, 3, 5, 7. Yang keempat, dengan notasi lagi, bilangan prima kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7. Sehingga mana pernyataan yang benar untuk menyatakan himpunan 2, 3, 5, 7? Tentunya 2 dan 4. Oke. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Masih tentang himpunan. Oke, di sini ada diagram Venn dan kita harus mencari daerah yang diarsir. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah potongan dari Q. Jadi pasti nanti ada Q-nya, sehingga ini udah pasti salah. Jadi dari Q yang dikurangi dari P. Ini P-nya. Kalau P komplement berarti di luarnya P. Jadi di luarnya P dan beririsan dengan Q, sehingga ini adalah jawaban yang betul.
Kemudian kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Masih tentang himpunan. Di sini ada himpunan semesta X bilangan asli antara mulai dari 1 berarti sampai 15. Kemudian P ini adalah bilangan prima antara 0 sampai 10. Sehingga kita bisa tulis anggotanya P dimulai dari 2, 3, 5, 7. Sedangkan Hi, X adalah faktor dari 15. Kita bisa tulis 1 dan 15, 3, 5. Oke, sehingga kalau ditanyakan P union Hi berarti gabungannya. Mungkin ini kita tulis dulu anggotanya. 6, 7, 8, 9 sampai 15. Oke, berarti dari sini kita cari dari gabungannya ini. Kalau gabungannya berarti ini. Tapi karena di sini ada komplement berarti selain dia. Sehingga kalau kita lihat siapa saja yang angka selain dia berarti ini tidak, 5 hilang, 7 hilang, 15 juga hilang. Sehingga ini salah, dan ini salah. Ini jawaban yang tepat. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ini tentang penyajian data. Bagaimana kita membaca tabel. Dari hasil survei tentang penggunaan aplikasi pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh di SMP Semangat 45, berikut tabelnya siswa yang disurvei. Oke, sebenarnya ini juga dikaitkan dengan diagram Venn. Jadi yang menggunakan Google Classroom itu 20, yang menggunakan WhatsApp 14, yang menggunakan Google Classroom dan WhatsApp itu 12, dan lainnya itu 5. Sehingga kita cari yang utama kalau kita berbicara tentang diagram Venn adalah kita cari yang intersection-nya. Jadi yang irisannya itu di mana. Kalau sudah ada irisannya berarti kita bisa buat irisannya. Jadi aku bisa buat seperti ini. Saya buat seperti ini. Kemudian di sini adalah 12. Dan ini untuk gizi, ini untuk WA. Berarti untuk Google Classroom, karena di sini sudah 12, maka di sini tinggal 8. Dari 20 kurangi 12. Sedangkan untuk WA, dari 14 itu ternyata 12 sudah ada di bagian irisan. Berarti yang 2 hanya di sini. Nah, di mana posisi yang 5 aplikasi yang lain? Itu berarti dia tidak menggunakan Google Classroom, dia tidak menggunakan WhatsApp. Artinya, dia ada di luarnya. Kalau kita buat diagram Venn akan membentuk seperti ini. Nah, dari sini terlihat jelas. Berapa banyak siswa sebenarnya? 8 tambah 12, 20. Tambah 5, 25, tambah 2, 27. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 7. Nah, di sini sudah mulai membahas tentang aljabar. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kita keluarkan dari kurungnya sehingga jadi 2Z minus 10 sama dengan Z minus 16, sehingga kita jadikan 1 agar bisa disederhanakan. Sehingga saya harus bawa Z itu ke sana dan mungkin ini tak pindah yang ke sana. Sehingga 2Z min Z negatif 16 plus 10, ini negatif 6, ini Z.
Sehingga kita ketemu Y-nya adalah min 6. Soal yang terbilang sederhana. Di aljabar ini kita hanya perlu fokus dengan tanda, karena seringkali kita bisa menghitungnya tapi terlewat tanda negatif, dan itu hal-hal sederhana yang membuat kita salah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8 tentang pertidaksamaan. Di situ ada kurungnya juga, sehingga kita harus keluarkan dari kurung. Jadi 6A tambah 9 kurang dari sama dengan 10A plus 5. Di sini ada A, di sini ada A, kita jadikan 1. Saya akan pindah ke kanan, mungkin jadi seperti ini, biar tandanya positif. Sehingga 4 kurang dari sama dengan 4A. Atau kalau kita balik posisinya, dia akan berbentuk seperti ini. Sehingga A itu lebih dari 4/4. 1. Mana yang lebih dari sama dengan 1? D. Oke. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Tentang debit, tentang pengisian volume. Jadi bak air itu berisi penuh 1440 desimeter kubik. Air dialirkan ke sebuah ember dengan debit 5 liter per menit. Ini debitnya. Kemudian ember dapat menyampung sepertiga dari volume bak, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Berarti yang perlu kita cari adalah volume embernya. Jadi volumenya ember itu adalah 1/3 dari bak air desimeter kubik, atau mungkin kita ganti liter itu sama. Jadi desimeter kubik itu sama dengan liter. Nah, kita bisa hitung dulu di sini 1440 dibagi 3. Berarti 4. Ini 12. Ini 2, 24 bagi 3, 8. 24 kosong sisanya. Jadi di sana 440 liter. Ember yang sangat besar, mampu menampung 480 liter. Nah, dengan debit yang 5 liter per menit, berarti untuk mencari waktunya kita bisa hitung 480 liter dibagi 5 liter per menit, sehingga tinggal kita bagi lagi. Kalau untuk ngitung cepatnya, kalau dibagi 5 itu saya lebih suka tak kalikan 2, sehingga jadi 96. Jadi kita hilangkan nolnya, karena ini seperti tak kali 2, atas juga tak kali 2. Ini jadi 10, hilang dengan ini, sehingga jadinya 96 menit. Ini akan lebih cepat daripada kita bagi secara normal. Kemudian bagaimana kita mengubah dari menit ke jam? Tinggal 1 jam itu 60 menit, berarti ini adalah 1 jam 36 menit. Sehingga jawaban yang betul adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 10 tentang resep makanan, tentang perbandingan. Dengan bahan-bahan dan bumbunya, ibu ingin membuat rendang 1 kg daging sapi, maka bawang putih yang diperlukan itu berapa? Kita bisa lihat bahwa daging sapi itu 300 gram, dan kita cari bawang putihnya yang dibutuhkan berapa? 30 gram. Kemudian di sini 1 kg. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita samakan satuannya. Jika mereka menggunakan gram di atas, kita harus ubah ke gram juga. Jadi 1 kg jadi 1000 gram. Kemudian dari sini perbandingannya bisa saya tulis 1000 gram daging sapi
Kemudian di sini mungkin 300 gram daging sapi, di sini 30 gram. Ini sapinya, ini bawangnya. Nah, bagaimana biar mudah, biar tidak terbalik-balik? Dengan 300 gram itu butuh 30 gram bawang. Sehingga kalau kita mau membuat 1000 gram daging sapi, berarti bawang yang dibutuhkan pasti lebih banyak daripada 30 gram. Sehingga yang perlu kita tulis adalah angka yang lebih banyak di atas, kemudian yang lebih kecil di bawah. Di situ bagaimana kita membandingkan daging sapinya. Kemudian kita kalikan dengan 30 gram bawangnya. Kita bisa sederhanakan 30-nya, kemudian 0-nya, sehingga ketemulah 100 gram bawang putih. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Nah, ini masih tentang perbandingan, tapi ini adalah perbandingan yang berbalik nilai karena berkaitan dengan waktu. Nah, di sini awalnya itu adalah 60 hari dengan 30 pekerja. Kemudian setelah 30 hari pekerjaan berhenti selama 10 hari karena banjir. Jadi setelah 30 hari itu harusnya diselesaikan selama 30 hari dengan 30 pekerja. Tapi karena banjir harus berhenti 10 hari, berarti deadline-nya tinggal 20 hari. Nah, kemudian ditanyakan berapa tambahan pekerja yang kita butuhkan. Oh, dari sini kita bisa lihat. Jika pekerjaan itu selesai dengan 30 pekerja selama 30 hari, jika kita ingin mengubahnya jadi 20 hari, tentu pekerja yang kita butuhkan akan lebih banyak. Sehingga 30 kita taruh di atas, 20 kita taruh di bawah. Di situ kita membandingkan harinya. Kemudian kita kalikan dengan pekerjanya. Ini akan hilang dengan dia, sehingga 90 dibagi 2. Oh, itu 45 hari. bukan 45 hari ya. 45 pekerja. Nah, kemudian hati-hati karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti dari awalnya 30 akan jadi 15 orang. Oke, nomor 12 tentang jual beli, tentang aritmatika sosial. Sebuah TV dijual dengan harga 1,134 juta. Jika pedagang tersebut telah mengalami untung 35%, maka harga beli itu berapa? Nah, di sini ketika kita berbicara tentang aritmatika sosial, yang perlu kita buat patokan adalah harga beli itu adalah 100%. Sehingga 1.134.000 itu adalah harga belinya ditambah untungnya. Nah, atau mungkin bisa saya tulis di sini jadi 135%. Kalau yang ditanya harga belinya berarti adalah 100%-nya itu berapa. Nah, dari situ saya lebih suka menggunakan perbandingannya. Jadi berapa harga belinya? Ketika 135 itu 1134, berapa 100%-nya? Berarti akan lebih sedikit. Sehingga 100 akan saya taruh di atas, 135 itu di bawah, dikali 100 kali 5.000. Oke, 1134000 bisa kita bagi dengan 135. Oke, kita bisa cari 135 itu dikali berapa?
Misalnya dikali 8 dulu. 40, 24 tambah 4 itu 28, 8, oke. Bisa. Jadi ini 8, ini 10, 80. Kita sederhanakan, 4, 13 kurangi 8 itu 5. Ini habis. Tinggal tersisa itu. Dari 540, apakah bisa dibagi dengan 135? Sepertinya 135 dikalikan 4, kita coba. 20, 12 tambah 2, 14. 4 tambah 1, 5. Iya, itu adalah 4. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Sisa nolnya kita masukkan. Sehingga dia akan hilang dengan 8400. Itu bisa kita tulis, berarti 8400 tambah 02 dari sana kalau dikalikan 100, itu adalah harga beli TV-nya. Kita ketemu jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor 13 tentang perhitungan bruto, tara, dan neto. Nah, kita cari dulu tara itu 61/4% dari brutonya. Berarti bagaimana kita mengubah ini persennya? Kalau saya lebih mudah dengan kita ubah jadi pecahan biasa. Jadi 6 kali 4, 24 tambah 1, 25/4. Persen itu berarti dikali 100. Per 100 kali 32. Ini bisa disederhanakan dengan dia jadi 4. Kemudian 4 bisa disederhanakan dengan 32 jadi 8. 8 dengan 4 bisa disederhanakan jadi 2. Berarti 2 kg. Sehingga netonya 32 kg kurangi 2 kg berarti 30 kg. Soal selanjutnya tentang sudut. Ini adalah sudut yang gabungan antara sudut yang bertolak belakang dan sudut yang sehadap. Kita bisa lihat ini besarnya akan sama dengan dia dan dia akan sama dengan dia. Sehingga kita bisa bandingkan 98 itu sama dengan 3x minus 7. Dari situ kita bisa tentukan nilainya X. 3x itu adalah 98 plus 7. 105 3x. X-nya adalah 105 bagi 3. 35. Soal selanjutnya masih tentang sudut. Besar sudut ABC adalah 102. Saya akan tulis di sini. Ini itu 102. BCD berarti di sini itu 5x plus 3. Hubungannya adalah kedua sudut ini jika dijumlah harus ketemu 180. Sehingga bisa ditulis di sini plus 5x plus 3 sama dengan 180. 5x sama dengan 180 kurangi 102 kurangi 3 berarti 75. Itu 5x-nya. X-nya berarti 75 dibagi 5 berarti 15 derajat. Oke. Next.
Soal nomor 16. Dalam sebuah kelas terdapat 23 orang menjagokan Brazil, 18 Prancis, 10 orang menjagokan orang lain. Jadi kalau kita buat masih tentang diagram Venn, buat pakai ini untuk S-nya. Oke. Ini Prancis, ini Brazil. Kenapa saya bisa membuat itu adalah ada irisannya? Karena kalau kita jumlah 23 tambah 18 tambah 10 itu lebih dari 44. Berarti ada irisannya. Ada siswa yang memilih keduanya. Berapa siswa yang memilih keduanya kita bisa lihat dari diagram Venn itu. 10 orang menjagokan yang lain, berarti dia berada di luar Prancis maupun Brazil. Berarti dari 44 itu kalau kita kurangkan dengan 10, kita akan ketemu sebenarnya berapa siswa yang memilih Prancis dan Brazil. Berarti dari 44 kurangi 10 itu 34 siswa. Padahal di sana ada 23 tambah 18. Itu ada 41 siswa. Berarti ada 7. Jika kita kurangkan akan ada 7 siswa. Berarti 7 siswa itu adalah siswa yang memilih keduanya. Nah, dari sana kita bisa lihat berapa sih yang memilih Prancis dari 18 orang kurangi 7, ini berarti di sini 11. Dari 10 orang 23 orang dikurangi 7 berarti tinggal 16 orang. Pembuktiannya jika kita jumlahkan 11 tambah 7 tambah 16 tambah 10 pasti pas dengan 44. Berarti banyak siswa yang hanya menjagokan Brazil adalah 16 orang. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 7 tentang diskon. Harga sepatu sebelum diskon 180.000. Besar uang yang dapat dihemat dari pembelian 2 pasang sepatu. Berarti yang ditanyakan adalah berapa diskonnya. Berarti dia beli 2 sepatu, maka dia akan membayar ini 2 kali 180.000 dikalikan diskonnya 30%. 18 kali 2 36. 36 kali 3 108. Nolnya masih ada 3. 108.000 itu adalah diskonnya atau yang dihemat dari pembelian 2 sepatu tersebut. Kita lanjutkan ke nomor 18 tentang tabungan. Nah, jika kita bahas tentang tabungan, berarti tabungan awal itu adalah 100%. Itu yang buat patokan. Kita bisa menggunakan perbandingan juga di dalam tabungan ini. Oke, Pak Nur Sodik menyimpan uang sebesar 2.400.000. Bank itu memberikan bunga 18% per tahun. Jadi bunga biasanya memang dijanjikan per tahun. Kemudian jumlah seluruh uang simpanannya setelah memasuki awal bulan ke-9. Berarti kita bisa menghitung 9 per 12 kali 18% kali 2.400.000 untuk mencari selama 9 bulan bunganya berapa. Kita sederhanakan nolnya.
Sebelum kita kalikan, kita akan lebih mudah jika kita bagi sehingga angkanya menjadi lebih kecil. 12 bisa disederhanakan menjadi 2 dan ini bisa menjadi 3. Kemudian 2 ini bisa disederhanakan dengan dia. Sehingga tinggal 9 kali 3 kali 12. 3 dengan 12 itu 36. Ketika kita kalikan 9, ini 54, 27, 32. 3, 2, 4, sisa 0 ada 3. Jadi ini adalah bunganya selama 9 bulan. Kemudian jumlah seluruhnya berarti tabungan akhirnya. Itu berarti tabungan awal ditambah bunganya. Dua, 7, 2, 4. 0, 0, 0. Oke. Lanjutkan ke nomor 19, kembali membahas tentang sudut. Ini tentang sudut luar, sudut dalam segitiga. Jadi ini, besarnya sudut ini atau sudut luarnya itu adalah kedua sudut dalam segitiga itu dijumlahkan. Sehingga bisa dikatakan Z plus 2 tambah 90 karena ada tanda siku-sikunya di sana sama dengan 3Z plus 2. Kita cukup ubah posisinya sehingga 2 min 2 plus 90 itu 3Z min 9. 2Z itu 90. Z berarti 90 per 2 atau nilainya Z 45. Tapi hati-hati, yang ditanyakan bukan nilai Z tapi sudut A. Sudut A itu adalah Z plus 2 sehingga 45 tambah 2, 47. Next, kita pindah ke soal terakhir. Kembali membahas tentang himpunan. Di sini ada himpunan K. Nah, kita bisa mencari dulu bilangan-bilangan apa saja yang berada dalam titik-titik ini. Karena di sini ada 15, 26, 21 dan 23, itu ada di sini semuanya. Bagaimana kita melihatnya? Kita bisa lihat pola di sini. Dari 2 ke 5 itu bertambah 3, 5 ke 8 itu tambah 3. Di sini juga ditambah 3, berarti setelah 14 akan jadi 17, 20, 23, 26, kemudian 29. Dari situ 15 bukan anggota dari K, ini berarti betul. 26 anggota dari K itu betul. 21 itu bukan anggota K, itu betul. 23 itu anggota K, betul. Berarti semuanya benar. Oke, jadi itu pembahasan dari 20 soal ini. Mungkin nanti di tahap 2 kita akan fokus ke beberapa bab lain biar lebih merata. Terima kasih. Semoga bermanfaat.